sadari, ya. Nah, itu tanpa kamu sadari adalah cara berpikir komputer, ya. Berpikir komputasi. Tahu kamu apa itu berpikir komputasional? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Berpikir komputasional, tahu kalian apa itu berpikir komputasional? Membersihkan ruangan kelas. Membersihkan ruangan kelas. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Kalian bilang tadi berpikir seperti komputer. Ada yang lain tidak? Berpikir seperti HP. HP, ya, berpikir seperti HP. Lagi ada lagi? Nah, ini apa jelaskannya? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logika atau logis, sistematis, beraturan dan efisien seperti cara kerja komputer. Ya. Oke, Bapak ulangi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan secara logis, sistematis atau beraturan dan efisien seperti cara kerja komputer. Seseorang itu, ya, dengan berpikir komputasional, ya, seseorang belajar yang memecahkan masalah besar. Tadi kamu memecahkan masalah tak tadi? Karena kehilangan barang. Memecahkan masalah kan? Mencarinya ke tas-tas kawan. Itu namanya memecahkan masalah besar. Ya. Masalah besar itu dijadikan masalah kecil. Ya. Masalah besar itu dijadikan masalah kecil. Bagaimana caranya? Masalah besar itu dijadikan masalah kecil. Bagaimana caranya? Hah? Masalah besarnya apa? Kehilangan apa? Kehilangan misalnya uang. Kehilangan uang ada tadi kan? Kehilangan uang adalah masalah besar. Cara mengecilnya seperti apa? Kita buat urutannya. Pertama, menanyakan kepada teman bahwa dilihat tidak uang saya yang tercecer tadi. Kedua, mengecek tas atau mengecek kawan atau ada kawan yang mengambilnya, ya, dan lain sebagainya. Oke, paham? Oke, ya. Dengan berpikir komputasional kita bisa apa tadi? Memecahkan masalah secara logika. Ya, memecahkan masalah. Oke, tujuan belajar kita pada hari ini adalah, ya, peserta didik mampu memahami masalah, ya, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ulangi. Tujuan kita belajar pada hari ini tentang komputasional, berpikir komputasional, yaitu peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan. Kalian itu harus mampu memecahkan masalah kalian, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya Bapak akan menayangkan satu buah video, ya, satu buah video tentang berpikir komputasi. Jadi kalian cermati apa itu komputasional, apa itu berpikir komputasional dan sebagainya, ya. Apa saja yang harus dipelajari, kalian cermati dulu di situ. Ada catatan-catatan penting yang harus kalian catat nanti, ya. Apa pengertiannya, apa polanya yang dipakai, nanti kalian catat, ya. Bapak kasih waktu untuk kalian mencermati video yang Bapak tayang ini. Oke, paham? Oke, siap untuk nonton?
Dekomposisi itu adalah memecah masalah
kita ada masalah, kemudian kita uraikan masalah itu, ya, dan kita cari Solusinya. solusinya. Betul nggak? Kalau ada masalah, kalau kita ada masalah pribadi, kita uraikan masalah pribadi kita, ya, kemudian kita cari yang namanya solusi. Nih. Berpikir komputasional merupakan teknik menyelesaikan atau problem solving yang meniru cara seorang programmer bekerja saat membuat program komputer. Ya, perhatikan semuanya. Jangan ada yang mana lain. Ya, oke. Apa tadi? Berpikir komputasional? Adalah menguraikan masalah. Ya, cara kita menguraikan Masalah. menyelesaikan Masalah. nih. Unsur-unsur berpikir komputasional ada apa aja? Ada Dekomposi, algoritma, abstraksi, pengenalan pola. ada berapa tadi? 4. Ada nih. Unsur berpikir komputasional ada yang pertama apa? Dekomposi. Dekomposisi, pengenalan algoritma, dan Abstraksi. ya, ingat tuh dicatat kan di bukunya. Unsur berpikir komputasional ada 4. Nah, apa saja dicatat di bukunya, ya. Paham? Paham belum? Katanya, lihat apa saja unsur berpikir komputasional. Dekomposi, algoritma, abstraksi, pengenalan pola. Ya, oke. Ya, ini pengertian dekomposisi. Dekomposisi adalah mengurai tugas atau masalah yang rumit. Lihat sini. Lihat sini. Dekomposisi adalah mengurai tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas atau masalah-masalah yang lebih sederhana. Berarti kita tugas-tugas yang rumit itu kita sederhanakan menjadi yang lebih sederhana. Oke, ya. Ya. Yang kedua ada ini contoh dekomposisi. Tengok. Yang sini contoh dekomposisi. Ketika merapikan gambar kita dapat mengurai tugas-tugas berikut. Ya, ini contoh dekomposisi. Pertama, merapikan tempat tidur. Kedua, Bersihkan bersihkan lantai. lantai. Ketiga, Rapikan dalam buku. menjaga buku. Ya. Yang keempat, rapikan makanan. Oke, itu contoh dulu. Nih, contoh dekomposisi juga nih. Perhatikan akuarium berikut. Nah, di akuarium semuanya ada. Perhatikan ada one pot, ya, ada berbagai air, ya. Ada ikan-ikan, ada air. Dekomposisi isi akuarium ada batu. Tengok. Ini apa lagi? Ini ada dengan dekomposisi, ya. Dengan dekomposisi kamu dapat menguraikan masalah yang rumit menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana.
suatu bahan atau suatu kinerja kalian membuat apa? Boneka, topeng, ini membuat apa nih? Burung. Nah, mula-mula kamu mungkin mengalami kesulitan. setelah membuatnya beberapa kali, kamu mencoba beberapa kali membuatnya, kamu akan semakin memahami pola langkah pembuatan origami, ya. Jadi sesuatu itu harus dicoba. Kalau tidak dicoba-coba, kita akan tidak tahu membuatnya, ya. Oke, akan kesulitan kalau tidak dicoba. Selanjutnya dengan mengenal pola, ya, dengan mengenal pola, kamu dapat memprediksi masalah yang akan muncul sehingga dapat menciptakan solusi yang tepat. Ya, dengan mengenali pola, kamu dapat memprediksi, ya, memprediksi atau apa itu memprediksi? Apa itu memprediksi? Dengan mengenali pola, kamu dapat memprediksi masalah yang akan muncul sehingga dapat menciptakan solusi yang tepat. Oke, mengancam-ancam, memikir ke depannya apa yang akan terjadi. Nah, itu namanya memprediksi. Ini yang ketiga adalah abstraksi. Ya, abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Berarti setelah kita mengenal pola tadi, kita menemukan informasi yang penting, yang tidak penting kita singkirkan. Itu namanya abstraksi. Mengabaikan informasi yang tidak penting, ya. Ini contoh abstraksi. Ini contohnya, ya. Kenapa mengabaikan warna kertas kamu yang tidak dipakai? Kamu juga tidak perlu mengetahui bahan pembuatan origami. Kertasnya tidak perlu, bahannya tidak perlu. Ya, dengan mengabaikan informasi tidak penting dalam suatu masalah, kita dapat membuat solusi dengan lebih cepat dan efisien. Di sana kita membuat kertas origami, ya, kita membuat burung tadi, ya. Yang kita abaikan apa? Yang tidak perlu kita ketahui. Kertasnya terbuat dari apa, itu perlu lah. Kalau yang penting ada kertas, ya. Berarti yang tidak perlu kita abaikan, sehingga kita dengan cepat, ya, kita bisa mencari solusi yang tepat dan efisien.
kita dapat menyelesaikan masalah dengan Cepat. berarti masalah itu harus diurut dengan rinci dan tepat. Ya. Jadi apa saja manfaat berpikir komputasional? Kalian tahu? Apa saja manfaat berpikir komputasional?
aja. Oke, udah selesai semua kan? Oke, baik. Nah, baik, kalau sudah selesai, kalian boleh dari kelompok mana yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu? Silakan. Ya, laporkan dulu. Oke, ya. Depan dua-duanya ya, seperti ini. Yang boleh nanti setelah kalian selesai, kalian boleh bertanya satu kelompok satu pertanyaan. Ya, oke, Bang. Oke, kita bacain nanti. Nomor. LKPD berpikir komputasional. A. Identitas LKPD. 1. Tuliskan dengan kata-katamu sendiri apa itu berpikir komputasional. Jawabannya, berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Nomor 2. Dari kegiatan sehari-hari berikut, manakah menurutmu menggunakan berpikir komputasional? Beri tanda centang. Menyusun jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Kegiatan 2. Dekomposisi, memecah masalah. Perhatikan masalah berikut. Bagaimana cara membuat teh manis hangat? Tuliskan langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. 1. Masak air panas. 2. Masukkan gula dan teh ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas ke gelas. 4. Teh manis hangat jadi. Kegiatan 3. Pengenalan pola. Lihat derek angka berikut. Apa pola dari derek tersebut? Pola bilang genap. 2. Lanjutkan 3 angka berikutnya. 10, 12, 14. Kegiatan 4. Abratraksi. Dari gambar di bawah ini, misalnya bentuk rumah ada segitiga di atas, persegi di bawah. Tuliskan bentuk sederhananya yang bisa mewakilinya. Jawaban rumah. Kegiatan 5. Algoritma. Urutan langkah. Susunlah urutan langkah cuci tangan dengan sabun. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun ke tangan. Ketiga, gosok telapak dan punggung tangan. Keempat, bilas dengan air bersih. Kelima, keringkan dengan handuk dan tisu. Oke, pertanyaan untuk kelompok usia. Oke, baik, Baik kawan-kawan, bagi yang hendak bertanya dipersilahkan. silakan. Mana dulu yang mau tanya? Oke, kelompok. Silakan. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Apa yang maksudnya dekomposisi? Oke. Dekomposisi adalah menguraikan tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas-tugas atau masalah-masalah yang lebih sederhana. Nah, lagi. Dekomposisi adalah menguraikan tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas-tugas atau masalah-masalah yang lebih sederhana. Nah, gimana? Kelompok hafal. Apa diterima? Nah, oke. Kelompok mana? Kelompok ini. Kelompok siapa dulu yuk? Apa yang mau ditanyakan? Berdiri ya bertanya. Apa itu yang dimaksud pengenalan pola? Pola. Pola adalah sesuatu yang bersusun dan beraturan. Nah, oke. Ini gimana? Kelompok. Ada yang mau ditanggapi? Apakah betul? Jawaban dari kalian? Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan? Oke, kalian sudah selesai. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok dia. Ya, yang kedua kelompok hafal. Silakan.
jawabannya Billy. Oke, bebas, ya. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Ya, apa yang dimaksud dengan abstraksi? Ya, siapa yang jawab nih? Ya, masih ada lagi tuh. Oke. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Oke, tak dengar. Apa yang tak dengar? Oke. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Ya, oke. Apakah terima tak dengan jawabannya? Apakah ada tambahan dari kelompok? Ya, oke, tambah. Tambah atau bertanya atau nambah? Pertanyaan. Bertanya, oke, bertanya. Oke. Tahukah kamu algoritma itu apa? Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul tak? Betul. Ada yang menanggapi yang lain? Tidak. Ya. Oke. Oke. Nah, apakah setuju semua jawabannya?